Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Menyadari Rianga sedang duduk di pangkuannya saat Penia masuk ke ruangan, Alon langsung menatap ke arahnya. Rianga yang sebelumnya masih berusaha mempertahankan keberaniannya mendadak kehilangan ketenangan. Matanya bergerak ke sana kemari dengan panik. Untuk beberapa saat ia tampak seperti orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rianga segera turun dari pangkuan Alon. Ia melangkah beberapa langkah ke depan. Dan detik berikutnya, tubuhnya menghilang begitu saja dari ruangan. Semua terjadi dalam sekejap mata. Alon hanya bisa menatap kosong tempat Rianga berdiri beberapa saat sebelumnya. Keheningan memenuhi ruangan untuk beberapa detik. Lalu ia akhirnya menoleh ke arah Penia. Dengan nada serius ia bertanya apakah semua orang yang dekat dengannya memang sedikit aneh sejak awal. Penia terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa dalam arti tertentu, memang begitu. Jawaban yang sama sekali tidak membantu. Alon langsung bertanya apa maksudnya. Namun Penia hanya menjawab bahwa ada banyak cara untuk menafsirkan pertanyaan itu. Saat percakapan mereka masih berlangsung, Evan yang baru saja menyelesaikan urusan luar masuk ke dalam ruangan. Ia bertanya apakah terjadi sesuatu ketika dirinya pergi sebentar. Penia segera menjelaskan semua kejadian yang terjadi hari itu. Mulai dari fakta bahwa kabar hilangnya ingatan Alon tampaknya sudah menyebar, hingga berbagai kejadian aneh yang dialaminya sepanjang hari. Setelah mendengar semuanya, Evan hanya menggumam pelan. Menurutnya reaksi semua orang justru lebih ringan dari yang ia perkirakan. Penia terlihat heran mendengar komentar tersebut. Ia bertanya kenapa Evan bisa mengatakan hal seperti itu. Evan menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya mengira reaksi mereka akan jauh lebih besar. Alon yang mendengar itu ikut penasaran. Ia bertanya seperti apa reaksi yang dimaksud. Namun jawaban Evan membuatnya membeku. Menurut Evan, ia sempat mengira seseorang akan mencoba menculik Alon. Alon langsung menatapnya dengan ekspresi kosong. Kata, menculik, keluar dari mulut Evan dengan sangat santai. Sampai-sampai Alon sempat mengira itu hanya lelucon. Namun ketika ia bertanya apakah Evan sedang bercanda, Evan langsung membalas bahwa tidak ada alasan baginya untuk bercanda soal hal seperti itu. Yang lebih buruk lagi, Penia justru mengangguk setuju. Menurutnya kemungkinan itu memang cukup masuk akal. Mendengar kedua orang itu berbicara dengan sangat serius mengenai kemungkinan dirinya diculik, pikiran Alon semakin kacau. Ia benar-benar tidak mengerti seperti apa kehidupan yang telah dijalaninya selama 13 tahun terakhir. Pada akhirnya ia hanya bisa menghela napas panjang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menjelang malam, semua orang yang sebelumnya memanfaatkan hilangnya ingatan Alon akhirnya datang satu persatu untuk meminta maaf. Alon tidak terlalu mempermasalahkan semuanya. Bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar merugikannya. Dan dibandingkan tingkah aneh mereka, hadiah-hadiah yang mereka bawa jauh lebih berkesan. Berdiri di balkon, Alon memandang keluar.
Matanya tertuju pada patung Northern Warden yang entah bagaimana sudah menjadi lebih besar lagi dibanding pagi hari. Melihatnya membuat Alon semakin tidak mengerti apa sebenarnya yang dipikirkan Deus. Setelah itu ia memandang ke arah ruang makan yang ramai. Di sana Blackie dan Basiliora sedang makan dengan lahap sambil menjalani latihan mereka. Nangon dan Deus mengobrol santai seperti teman lama. Historia duduk diam memperhatikan Blackie. Sementara Rianga dan Magrina tampak sedang berbisik-bisik membicarakan sesuatu. Pemandangan itu terasa sangat damai. Bagi Alon yang kehilangan 13 tahun ingatan, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk merasa terikat dengan mereka. Namun anehnya, hanya dengan melihat mereka saja, dadanya terasa tenang. Seolah-olah pemandangan damai itu memang sesuatu yang sangat berharga baginya. Kontradiksi aneh itu membuat Alon tertawa kecil. Tetapi hanya sesaat, tak lama kemudian pikirannya kembali pada masalah yang selama ini mengganggunya. Masalah sihir. Ia kembali memandangi langit malam tanpa bintang sambil menghela napas. Selama beberapa minggu terakhir, ia terus memikirkan cara memperbaiki kelemahan sihirnya. Namun sampai sekarang tidak ada hasil. Masalahnya sangat jelas. Kekuatan sihir Alon bergantung pada Covenant dengan artefak serta Henseal. Karena itulah sihirnya bisa menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui penyihir biasa. Tetapi pada saat yang sama, hal itulah yang menjadi kelemahan terbesarnya. Kalau ia menghilangkan bagian itu, maka fondasi sihirnya sendiri juga akan ikut runtuh. Dengan kata lain, masalah yang ingin diselesaikannya hampir mustahil untuk dipecahkan. Saat ia kembali menghela napas, sebuah suara memanggilnya. Yutia datang menghampiri. Alon refleks hampir memanggilnya dengan sebutan, kakak. Namun ia buru-buru menghentikan dirinya sendiri di tengah kalimat. Karena itu ia tidak menyadari kesedihan kecil yang muncul di mata Yutia. Yutia hanya tersenyum dan berkata bahwa Alon boleh memanggilnya dengan sebutan apapun yang terasa nyaman. Meski tersenyum, Alon merasa senyum itu tidak benar-benar tulus. Ia pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya kenapa Yutia datang. Yutia menjawab bahwa ia melihat Alon tampak sedang memikirkan sesuatu. Karena itu ia ingin mengetahui apa yang sedang mengganggunya. Alon akhirnya menjelaskan bahwa ia sedang memikirkan masalah sihir. Ia mengatakan bahwa dirinya sengaja menyegel ingatan untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Namun ia tidak menjelaskan alasan sebenarnya secara rinci. Karena hal itu akan memaksanya menceritakan asal-usulnya dari dunia lain. Dan ia tidak yakin apakah dirinya pernah mengungkapkan rahasia itu kepada Yutia selama 13 tahun terakhir. Mendengar penjelasan tersebut, Yutia langsung memahami bahwa masalahnya berkaitan dengan sihir. Lalu ia mulai berpikir. Beberapa saat kemudian ia memberikan sebuah ide sederhana. Menyimpan sihir. Alon mengulang kata-kata itu dalam hati. Namun sebenarnya ia sudah pernah memikirkan hal tersebut. Ia memiliki Hogaptu yang dapat menyimpan satu sihir. Ia juga mengenal konsep memoris dari berbagai novel fantasi yang pernah dibacanya sebelum datang ke dunia ini. Tetapi semua itu tidak menyelesaikan masalah. Hogaptu hanya bisa digunakan sekali. Sedangkan memoris pada dasarnya tidak mungkin diterapkan di dunia ini. Kalaupun bisa, jumlah sihir yang dapat disimpan tetap sangat terbatas. Karena itu Alon menjelaskan alasan-alasan tersebut kepada Yutia. Yutia mendengarkan dengan tenang. Lalu ia kembali bertanya, apakah satu sihir saja benar-benar tidak cukup? Alon tidak mengerti maksudnya. Yutia menjelaskan bahwa masalah utama sebenarnya berada pada Henseal dan Chen. Bukankah Alon sudah memiliki sub Henseal? Kalau begitu yang tersisa hanyalah Chen. Lalu Yutia mengajukan pertanyaan sederhana. Kalau Chen berfungsi untuk menerapkan hukum sihir, kenapa Chen harus diucapkan dengan suara? Kenapa tidak dibuat menggunakan sihir itu sendiri? Alon yang awalnya hendak membantah tiba-tiba terdiam. Sebuah ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya muncul di kepalanya. Hipotesis baru, kemungkinan baru, sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar.
Sementara itu Yutia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia sebenarnya tidak terlalu memikirkan jawabannya saat mengucapkan ide tersebut. Namun bagi Alon, ide itu justru sangat berharga. Ia langsung berterima kasih. Yutia terlihat senang karena bisa membantu. Kemudian ia berpamitan dan kembali ke ruang makan. Alon ditinggalkan sendirian sambil memikirkan kemungkinan baru yang muncul dari ucapan Yutia. Namun saat memikirkannya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sesuatu yang sangat kecil, tetapi cukup mengganggunya. Ia menoleh ke arah Yutia yang sedang tersenyum dan berbicara bersama yang lain di dalam ruangan. Lalu sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Ia tidak pernah ingat menjelaskan secara rinci bahwa dirinya sedang berusaha memperbaiki Chen dan Hensel. Kalau begitu, bagaimana Yutia bisa mengetahui dengan tepat bagian mana dari sihirnya yang sedang menjadi masalah? Tanda hubung. Sementara itu, di tempat lain, seorang bergerak secepat kilat menuju ibu kota Asteria, Teria. Perjalanannya hanya memakan waktu beberapa jam. Selain karena jaringan transportasi Asteria jauh lebih cepat daripada koloni, ia juga tahu bahwa kantor administrasi di Teria buka lebih lama. Karena itu ia bergegas membawa marriage certificate yang sudah ditandatangani Alon. Sepanjang perjalanan ia terus memeriksa surat tersebut. Meski senang, ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Bagaimana kalau Yutia sudah menunggunya di sana? Namun ketika tiba di balai kota dan memeriksa sekeliling, ia tidak menemukan Yutia sama sekali. Barulah ia merasa lega. Dengan penuh semangat ia menyerahkan surat nikah itu kepada petugas. Tetapi harapannya langsung hancur. Petugas menolak memproses dokumen tersebut. Seorang terkejut dan bertanya alasannya. Petugas menjelaskan bahwa sekitar seminggu sebelumnya Rosario mengeluarkan aturan baru. Mulai sekarang, kedua pihak yang ingin menikah wajib hadir secara langsung. Tanpa kehadiran keduanya, pernikahan tidak bisa disahkan. Mendengar penjelasan itu, beberapa kata langsung terhubung di kepala seorang. Rosario, Kardinal Yutia, surat nikah. Yutia yang membiarkannya pergi begitu saja. Semua potongan itu menyatu menjadi satu jawaban. Yutia sudah mengantisipasi semuanya sejak awal. Ia sama sekali tidak perlu menghentikan seorang. Karena jalur pelariannya sudah ditutup terlebih dahulu. Wajah seorang langsung berubah pucat. Dengan suara bergetar penuh keputusasaan, ia berteriak bahwa itu curang. Dan di dalam benaknya, ia merasa seolah bisa mendengar tawa seseorang dari kejauhan. Tawa Yutia yang telah mengubah hukum itu sendiri demi menghentikannya. 3 hari telah berlalu sejak pesta ulang tahun Alon yang penuh kekacauan dan kejadian aneh berakhir. Termasuk insiden ketika seorang yang marah besar mencoba menyerang Yutia, hanya untuk mengeluarkan suara aneh dan jatuh tersungkur ke lantai sebelum berhasil melakukan apapun. Meski pesta sudah lama selesai, rumah Alon masih tetap ramai. Orang-orang yang seharusnya sudah pulang justru masih berkeliaran di sekitar mansion. Akibatnya suasana setiap hari tetap ribut seperti sebelumnya. Saat itu Alon sedang duduk di kantornya sambil menangani dokumen. Di hadapannya, Rianga dan seorang sedang menarik satu lembar kertas dari 2 sisi yang berbeda. Kertas itu bahkan hampir robek karena ditarik terlalu keras. Keduanya saling menatap dengan tatapan penuh permusuhan. Tidak ada yang mau mengalah. Melihat pemandangan itu, Alon hanya bisa menghela napas panjang. Sampai sekarang ia masih tidak terbiasa melihat Rianga dan seorang berkeliaran di kantornya. Biasanya hanya Penia dan Evan yang membantunya mengurus pekerjaan. Karena itu keberadaan mereka terasa sangat aneh. Penia memang sudah menjelaskan bahwa perilaku keduanya saat ini sangat tidak biasa. Dan setelah mengamati selama beberapa hari, Alon akhirnya menemukan penyebabnya. Semua berhubungan dengan satu kata, sister. Rianga dan seorang sama-sama ingin dipanggil dengan sebutan itu oleh Alon. Namun Alon sendiri sama sekali tidak berniat melakukannya. Saat pertama kali kehilangan ingatan, hampir semua wanita yang ditemuinya memang tampak jauh lebih dewasa dibanding dirinya.
Tetapi sekarang situasinya berbeda. Meskipun secara mental ia masih kehilangan 13 tahun pengalaman, usia sebenarnya tetap tidak berubah. Karena itu memanggil seseorang dengan sebutan kakak terasa sangat memalukan. Saat pertama kali bertemu Yutia, kata itu memang keluar secara refleks. Tetapi sekarang ia tidak mungkin sengaja memanggil orang lain dengan sebutan tersebut. Sementara Alon memikirkan hal itu, Rianga dan seorang akhirnya keluar dari kantor sambil terus bertengkar. Pintu ditutup dengan keras. Keheningan akhirnya kembali. Penia yang sedang membantu mengurus dokumen hanya menghela napas. Menurutnya, untuk orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, perilaku mereka benar-benar tidak meyakinkan. Alon diam-diam setuju. Kalau Magrina atau Historia, sebutan sister, mungkin masih bisa keluar secara alami. Tetapi Rianga dan seorang benar-benar terlalu jauh dari gambaran itu. Setelah suasana kembali tenang, Alon bertanya apakah pekerjaan mereka hampir selesai. Penia mengangguk. Menurutnya setelah tumpukan dokumen yang sekarang selesai, pekerjaan hari itu akan berakhir. Alon langsung mengeluh. Jumlah dokumen yang harus ditanganinya benar-benar mengerikan. Ia sampai bertanya apakah dirinya yang dulu benar-benar menangani semua pekerjaan ini setiap hari. Penia menjawab bahwa sebenarnya tidak. Dulu pekerjaan tidak sebanyak sekarang. Alexian yang mengurus sebagian besar urusan wilayah secara langsung. Mendengar nama itu, Alon langsung teringat pada Alexian versi game. Seseorang yang menjalani kehidupan menyedihkan di daerah kumuh raksas. Sulit dipercaya bahwa versi dunia ini justru bekerja seperti pegawai teladan. Namun rasa penasaran itu segera berlalu ketika Alon kembali bertanya kenapa dokumen sekarang menjadi jauh lebih banyak. Penia menjelaskan bahwa sebagian besar peningkatan pekerjaan berasal dari dua hal. Divine Land dan diplomasi. Alon langsung mengingat isi berbagai laporan yang baru saja dibacanya. Memang benar, banyak dokumen berkaitan dengan Divine Land yang saat ini masih dikelola oleh Silly. Namun sekarang mereka harus membangun sistem yang dapat berjalan tanpa bergantung pada dirinya. Karena itulah pekerjaan administrasi meningkat drastis. Sedangkan masalah diplomasi berkaitan dengan Divine Blood. Sebagian besar laporan yang datang dari luar negeri berisi informasi mengenai pergerakan makhluk-makhluk aneh yang mulai bermunculan. Belum ada serangan besar secara langsung. Namun jumlah entitas misterius terus bertambah. Situasi perlahan semakin memburuk. Karena itu semua laporan penting harus diperiksa langsung oleh Alon. Penia menunjuk tumpukan laporan yang sudah setebal 2 ruas jari. Melihatnya, Alon hanya bisa menghela napas lelah. Ia merasa harus segera menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. 3 hari kemudian, orang-orang yang selama ini memenuhi mansion akhirnya mulai pulang satu persatu. Seorang menjadi salah satu yang pertama pergi. Setelah mengantarnya, Alon langsung kembali ke pekerjaannya. Hari itu berbeda dari biasanya. Karena hari itu adalah hari percobaan. Hari untuk menguji ide yang diberikan Yutia beberapa hari lalu. Di kantor kedua, Penia sudah menunggu sambil memeriksa formula sihir yang telah mereka siapkan. Menurutnya tidak ada masalah pada formula tersebut. Sekarang semuanya bergantung pada apakah sihir itu benar-benar bisa diwujudkan atau tidak. Penia juga mengingatkan bahwa kalau hipotesis mereka salah, maka seluruh percobaan bisa gagal total. Alon menarik napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Ketika membuka mata kembali, sebuah bola mana kecil muncul di atas telapak tangannya. Itu hanyalah bola mana sederhana. Sesuatu yang bahkan penyihir peringkat pertama sekalipun bisa buat. Namun percobaan hari ini tidak sesederhana itu. Di dalam pikirannya, ia kembali mengingat perkataan Yutia. Kalau Chen digunakan untuk menerapkan hukum sihir, kenapa Chen harus diucapkan? Pertanyaan sederhana itu telah membuka sudut pandang baru. Selama ini Alon selalu menganggap Henseal dan Incantation sebagai sesuatu yang mutlak. Karena itulah ia tidak pernah menemukan jalan keluar. Ia tidak bisa menghilangkannya, tetapi keberadaan keduanya juga memperlambat sihirnya.
Kini ia mencoba memikirkan masalah tersebut dari arah berbeda. Pada akhirnya Hansel dan Chen hanyalah alat. Yang benar-benar penting adalah hukum sihir yang dicapai melalui alat tersebut. Bukan kata-katanya, bukan gerakan tangannya, melainkan koneksi menuju hukum itu sendiri. Karena itu Alon memutuskan untuk mengubah caranya. Kali ini ia tidak mencoba menciptakan sihir serangan. Ia hanya mencoba membuat suara. Suara yang menyerupai suaranya sendiri. Dengan kata lain, ia mencoba menggantikan fungsi ucapan menggunakan sihir. Alon mengendalikan mana dengan sangat hati-hati. Ia menyesuaikan getaran, frekuensi, dan berbagai detail kecil lainnya. Prosesnya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Tetapi setelah berkonsentrasi penuh, akhirnya ia berhasil. Getaran kecil menyebar di udara. Bola mana di tangannya mulai memancarkan garis-garis cahaya tipis. Penia yang memperhatikan dari samping langsung menyadari hasilnya. Percobaan itu berhasil. Hipotesis mereka benar. Sihir dapat digunakan untuk menggantikan suara. Dengan kata lain, ucapan bukanlah syarat mutlak. Yang penting adalah mencapai hukum sihir itu sendiri. Setelah memastikan hasil percobaan, Penia bertanya apa langkah berikutnya. Menurutnya, sekarang mereka bisa meneliti cara memasukkan seluruh Chen ke dalam satu sihir sehingga proses aktivasi menjadi jauh lebih cepat. Alon mengangguk, itu memang penting. Namun menurutnya itu bukan inti dari percobaan hari ini. Yang benar-benar penting adalah fakta bahwa metode untuk mencapai hukum sihir ternyata bisa diubah. Sebelumnya ia hanya ingin membuktikan apakah suara dapat digantikan. Tetapi hasil percobaan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Cara mencapai hukum tidak penting. Yang penting hanyalah berhasil menyentuh hukum tersebut. Artinya, metodenya bisa diganti, bisa dimodifikasi, bisa diciptakan ulang. Selama tujuan akhirnya sama. Penia yang mendengar kesimpulan itu langsung membelalakkan mata. Ia segera memahami arti sebenarnya. Kalau metode bisa diganti, maka Hansel dan Chen bukan lagi batasan mutlak. Kemungkinan baru yang jauh lebih besar kini terbuka di hadapan mereka. Alon tersenyum penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ingatannya, ia akhirnya menemukan arah baru. Di saat yang sama, jauh di kerajaan Vildagrin, Yutia datang menemui Rin. Rin langsung menyadari bahwa Yutia datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ia bahkan bercanda bahwa Magrina sendiri belum kembali. Yutia menjawab bahwa dirinya hanya memiliki sedikit urusan yang harus diselesaikan. Keduanya saling tersenyum. Namun suasana di antara mereka membuat Hidan yang bersembunyi di dekat sana merinding. Ia merasa seolah-olah satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya mati di tempat. Meski begitu, Yutia dan Rin tetap berbicara dengan nada sopan. Mereka saling menyindir tanpa benar-benar mengatakannya secara langsung. Pembicaraan segera mengarah pada pesta ulang tahun Alon. Rin mulai menggoda Yutia. Yutia membalas dengan tenang. Keduanya tersenyum sepanjang percakapan. Tetapi tidak satu pun senyum itu terasa ramah. Hidan bahkan mulai berpikir untuk kabur sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun saat itulah Rin berkata bahwa kalau Yutia ingin bermain seperti itu, maka sekarang giliran dirinya yang akan menggoda balik. Ia memasukkan tangan ke dalam jubahnya, lalu mengeluarkan sebuah magic storage orb. Yutia masih tersenyum, sampai suara Alon terdengar dari dalam orb tersebut. Yutia, sister. Begitu suara itu terdengar, senyum Yutia langsung menghilang. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, ekspresinya benar-benar berubah. Rin melihat reaksi itu dan tersenyum puas. Yutia tanpa ragu langsung menghancurkan orb tersebut hingga pecah berkeping-keping. Namun Rin hanya tertawa kecil, karena reaksinya sudah cukup menjadi jawaban. Melihat Yutia yang kehilangan ketenangannya, Rin tersenyum tipis. Lalu dengan nada santai ia berkata bahwa sekarang giliran dirinya untuk bersenang-senang. Di kerajaan Vildagrin, suasana yang semula tegang perlahan mereda setelah negosiasi aneh antara Yutia dan Rin berakhir.
Setelah berhasil mendapatkan magic orb yang berisi suara Alon memanggilnya, Sister, Yutia langsung menyimpannya seperti harta karun paling berharga di dunia. Rin sendiri tampak sangat puas dengan hasil tawar-menawar mereka. Meski pada akhirnya ia harus menyerahkan orb tersebut, ia berhasil mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. 17 hari. 17 hari yang akan ia habiskan bersama Alon di masa depan. Bagi orang lain, angka itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi Yutia dan Rin, angka tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada emas ataupun kerajaan. Hidan yang menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir hanya bisa berdiri linglung. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana percakapan tentang sebuah orb bisa berubah menjadi negosiasi yang terasa lebih menegangkan daripada perang antar negara. Namun setidaknya satu hal jelas. Untuk sementara waktu, perang dingin antara kedua wanita itu telah berakhir. Pada malam yang sama, di kamar tidurnya, Alon perlahan membuka mata. Saat kesadarannya kembali, sesuatu terasa berbeda. Sangat berbeda, seolah-olah bagian yang hilang dari dirinya tiba-tiba kembali ke tempat semula. Gelombang ingatan yang selama ini terputus mengalir deras ke dalam pikirannya. Kenangan tentang perjalanan, pertarungan, teman-teman, musuh-musuh, semuanya kembali sekaligus. Untuk beberapa saat Alon hanya duduk diam. Lalu ia menyadari sesuatu. Tempat yang sedang ia lihat bukanlah dunia nyata. Segalanya tampak hitam putih. Langit, tanah, udara, bahkan ruang di sekitarnya. Hanya ada warna abu-abu yang terus berubah seperti lukisan yang sedang digambar lalu dihapus berulang kali. Alon segera memahami, ia sedang berada di dalam mimpi. Di tengah dunia aneh itu, seseorang berdiri di hadapannya. Sosok yang sangat familiar, sosok yang pernah mengambil alih tubuh predesesor. Sosok bermata biru, blue eyes. Begitu melihatnya, Alon langsung mengenalinya. Meski tubuh makhluk itu tampak kabur dan tidak jelas seperti asap yang terus berubah bentuk, mata birunya tetap terlihat jelas. Blue Eyes tampak senang karena Alon langsung mengenalinya. Ia kemudian bertanya apakah Alon menyukai hadiah yang telah diberikannya. Awalnya Alon tidak mengerti, namun setelah Blue Eyes menjelaskan bahwa dialah yang memperpanjang efek regresi tersebut, Alon langsung memahami maksudnya. Ternyata semua kejadian yang membuat kondisi kehilangan ingatannya bertahan jauh lebih lama bukanlah kecelakaan. Itu adalah campur tangan Blue Eyes. Alon langsung mengeluh. Kalau memang ingin membantu, kenapa tidak sekalian memberikan petunjuk yang lebih jelas? Blue Eyes hanya tertawa. Menurutnya, itu bukan tugasnya. Alon lalu bertanya apa maksud sebenarnya. Tetapi Blue Eyes mengabaikan pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia memberikan petunjuk lain. Ia menyuruh Alon mencari seseorang. Sironia. Mendengar nama itu, Alon langsung ingin bertanya lebih lanjut. Namun Blue Eyes tidak memberinya kesempatan. Seolah hanya datang untuk menyampaikan pesan, makhluk itu mulai berjalan menjauh. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Lalu dunia mimpi itu runtuh. Dan Alon membuka matanya. Begitu bangun, Alon langsung menatap langit-langit kamarnya. Kamar yang sudah sangat familiar. Ia memejamkan mata beberapa kali. Masih sulit mempercayai bahwa semua itu hanyalah mimpi. Karena semuanya terasa terlalu nyata. Namun satu hal sudah pasti. Ingatannya telah kembali. Ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Dengan napas panjang, Alon mengusap kepala Blackie yang sedang tidur di sampingnya. Kucing kecil itu langsung membuka mata. Begitu melihat Alon, Blackie tampak menyadari sesuatu. Makhluk kecil itu segera bergerak dengan penuh semangat. Ia melompat-lompat mengelilingi Alon sambil mengeong keras. Seolah menyadari bahwa tuannya telah kembali seperti semula. Alon tersenyum tipis melihat reaksinya. Lalu ia bangkit dari tempat tidur. Sudah waktunya mengurus semua masalah yang tertunda selama dirinya kehilangan ingatan. Meskipun selama 1 bulan terakhir Alon tetap bekerja, banyak urusan penting yang belum bisa ditangani sepenuhnya.
Yang terbesar adalah masalah Divine Land. Ketika kembali bekerja bersama Penia, Alon langsung meminta laporan lengkap mengenai kondisi saat ini. Penia segera menjelaskan satu persatu. Masalah kepadatan penduduk, kekurangan tempat tinggal, keamanan, distribusi logistik, perselisihan warga, dan yang paling penting, proklamasi kerajaan. Mendengar daftar itu, Alon langsung merasa kepalanya mulai sakit. Jumlah masalah yang harus diselesaikan jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan. Penia menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar urusan Divine Land dijalankan oleh Silly menggunakan improvisasi. Anehnya, sistem itu justru berhasil bertahan sampai sekarang. Menurut Penia, hal itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Namun sekarang wilayah itu sudah terlalu besar. Mereka tidak bisa lagi terus mengandalkan improvisasi. Sebuah sistem pemerintahan yang sesungguhnya harus segera dibangun. Karena itulah mereka perlu menentukan arah terlebih dahulu. Dan langkah pertama yang harus diputuskan adalah satu hal. Apakah Divine Land akan resmi diproklamasikan sebagai kerajaan atau tidak? Alon terdiam cukup lama. Dalam hati sebenarnya ia sama sekali tidak ingin menjadi raja. Ia tahu dirinya. Ia tidak cocok memimpin negara. Tidak memiliki sifat yang sesuai untuk menjadi penguasa. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Sekarang Divine Blood telah muncul. Ancaman yang akan datang jauh melampaui musuh-musuh sebelumnya. Untuk menghadapi mereka, kekuatan sihir saja tidak cukup. Ia membutuhkan kekuatan ilahi. Dan kekuatan itu berasal dari Divine Land. Dengan kata lain, suka atau tidak suka, keberadaan kerajaan tersebut kini menjadi sesuatu yang diperlukan. Setelah berpikir lama, Alon akhirnya membuat keputusan. Mereka akan melanjutkan proklamasi. Penia tampak setuju dengan keputusan itu. Menurutnya itulah pilihan paling masuk akal. Setelah keputusan dibuat, mereka mulai membahas langkah berikutnya. Menentukan tanggal proklamasi, membangun struktur pemerintahan, menentukan posisi-posisi penting, menyiapkan administrasi. Semakin lama daftar tugas itu dibahas, semakin sakit kepala Alon dibuatnya. Untungnya ada satu nama yang membuatnya sedikit tenang. Silly. Baik Alon maupun Penia sama-sama tahu bahwa sebagian besar kemajuan Divine Land sejauh ini terjadi karena kerja keras Silly. Jika ada orang yang bisa mengurus semua persiapan tersebut, maka orang itu adalah dirinya. Namun Penia tetap mengingatkan satu hal. Masalah terbesar Silly bukanlah kemampuan, melainkan kecenderungannya untuk bekerja terlalu keras. Alon langsung mengangguk setuju. Karena itu memang terdengar sangat seperti Silly. Setelah beberapa diskusi tambahan, Penia pergi untuk menyampaikan keputusan tersebut. Namun sebelum ia keluar, Alon memberikan satu instruksi lagi. Ia ingin menyiapkan hadiah. Menurutnya proklamasi kerajaan bukan masalah kecil. Negara-negara lain pasti akan memperhatikannya. Karena itu mereka harus berhati-hati dalam membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Penia menerima instruksi tersebut dan segera pergi. Malam harinya, pesan Alon akhirnya sampai kepada Silly. Begitu mendengar bahwa Divine Land akan resmi diproklamasikan sebagai kerajaan, mata Silly langsung berbinar-binar. Ia tampak sangat bersemangat. Ketika Penia menyampaikan bahwa Alon juga menginginkan sebuah hadiah untuk diberikan kepada negara-negara lain, Silly langsung mengangguk penuh keyakinan. Menurutnya ia benar-benar memahami maksud Alon kali ini. Ia berjanji akan menyiapkan hadiah yang sempurna. Sebuah hadiah yang pantas diberikan kepada seluruh kerajaan. Silly tersenyum cerah dengan penuh percaya diri. Namun entah kenapa, melihat senyum itu, Penia justru merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Semacam perasaan bahwa sesuatu yang merepotkan mungkin akan segera terjadi. Dan pengalaman selama ini mengajarkan satu hal kepada Penia. Biasanya, saat Silly tersenyum seperti itu, masalah besar hampir selalu mengikuti setelahnya. Setelah hampir seminggu penuh mengurus berbagai persoalan Divine Land, Alon, Penia, dan Evan akhirnya berhasil menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang paling mendesak. Di dalam kantor,
Suasana yang tadinya serius perlahan berubah menjadi lebih santai. Penia memeriksa tumpukan dokumen terakhir dengan mata lelah, sementara Evan meregangkan tubuhnya dan mengeluh bahwa dirinya sangat kelelahan setelah bekerja sepanjang minggu. Namun Penia langsung menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Menurutnya, Evan sama sekali tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Sepanjang minggu itu, meskipun Evan memang selalu berada di dekat mereka, sebagian besar pendapat yang ia berikan tidak benar-benar membantu. Evan langsung membela diri. Menurutnya, memberikan pendapat juga merupakan bentuk kontribusi. Meski ide tersebut tidak digunakan, setidaknya ia tetap membantu proses berpikir. Penia sama sekali tidak menerima alasan itu. Perdebatan kecil mereka kembali dimulai seperti biasanya. Evan menyindir bahwa Penia tidak memahami dunia sosial yang sebenarnya. Sebaliknya, Penia membalas dengan mengatakan bahwa Evan hanya pandai berbicara. Ketika perdebatan mulai beralih ke soal siapa yang memiliki lebih banyak teman, Penia dengan bangga mengumumkan bahwa dirinya berteman dengan putri raksas yang dulu belajar sihir bersamanya. Evan sempat terlihat terkesan. Namun hanya sesaat, karena ia langsung bertanya siapa teman Penia yang lain. Seketika ekspresi percaya diri Penia membeku. Matanya bergerak ke sana kemari. Mulutnya terbuka beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Saat itulah baik Evan maupun Alon menyadari sesuatu. Ternyata satu-satunya teman yang benar-benar bisa dibanggakan Penia hanyalah putri tersebut. Kesadaran itu membuat suasana menjadi canggung. Penia segera mencoba mengganti topik pembicaraan. Tetapi Evan tidak membiarkannya lolos begitu saja. Perdebatan mereka kembali berlanjut dengan lebih panas dari sebelumnya. Di tengah keributan tersebut, suara Basiliora tiba-tiba terdengar dari dalam gelas anggur Alon. Makhluk itu mengeluh karena tidak memahami mengapa Alon menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk mengatur para pengikutnya. Menurut Basiliora, cara paling sederhana untuk memimpin adalah melalui rasa takut. Alon langsung memahami cara berpikirnya. Sebagai sosok yang pernah disembah sebagai dewa, Basiliora memang terbiasa melihat dunia dari sudut pandang kekuasaan mutlak. Namun Alon sama sekali tidak tertarik menggunakan metode seperti itu. Ia tahu bahwa ketakutan memang bisa melahirkan kepatuhan. Tetapi kepatuhan yang lahir dari rasa takut tidak akan pernah bertahan selamanya. Selain itu, tujuan yang ingin ia capai juga berbeda. Karena itulah Alon menolak gagasan tersebut dengan tenang. Basiliora hanya mendecakkan lidah dan menganggap Alon terlalu lembut. Meski begitu, nada suaranya tetap menunjukkan bahwa ia mempercayai keputusan Alon. Melihat Penia dan Evan yang masih bertengkar tanpa henti, Alon akhirnya berdiri dari kursinya. Masalah Divine Land untuk sementara sudah selesai. Sekarang waktunya berangkat menuju Rosario. Sebelum itu, ia harus menghentikan dua orang yang tampaknya bisa bertengkar selamanya tersebut. Di tengah pemandangan yang sudah sangat akrab itu, Alon kembali merasakan kedamaian kehidupan sehari-harinya. Musim dingin telah tiba. Keesokan harinya Alon langsung berangkat. Di sepanjang perjalanan menuju Rosario, Penia terus membahas berbagai pekerjaan yang masih menunggu. Menurutnya, meskipun urusan Divine Land yang paling mendesak telah diselesaikan, masih ada banyak hal lain yang harus ditangani. Mereka masih harus mempersiapkan deklarasi kerajaan, menyusun isi proklamasi, membangun sistem pemerintahan, mengurus berbagai masalah diplomatik, belum lagi urusan menara sihir, Teria, dan Vildagrin yang juga membutuhkan perhatian. Alon mengangguk pelan mendengarnya. Daftar tugas tersebut terasa semakin panjang setiap kali disebutkan. Lalu Penia mengingatkan satu hal lagi. Kilrus, sosok yang dikenal sebagai Footsteps of the Past. Alon sempat terdiam. Ia memang berniat menemui Kilrus segera setelah ingatannya kembali. Namun pekerjaan Divine Land telah menyita seluruh waktunya. Karena tidak ingin menunda lebih lama lagi, Alon langsung menggunakan kekuatan Footsteps of the Past dan memasuki dunia batinnya. Begitu memasuki dunia batin, Alon langsung berhenti.
Pemandangan yang ia lihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu dunia batinnya memiliki bentuk yang jelas. Namun sekarang tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan. Bukan kegelapan biasa. Karena meskipun semuanya tampak hitam pekat, ia masih bisa melihat sosok Kilrus dengan jelas. Kontradiksi aneh itu membuat Alon langsung bertanya. Kilrus menjawab bahwa dunia batin memang bisa berubah. Namun biasanya perubahan sebesar ini hanya terjadi jika seseorang mengalami guncangan emosional yang luar biasa atau trauma yang sangat besar. Mendengar penjelasan itu, Alon mulai menceritakan seluruh kejadian yang terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Ia menceritakan tentang Eliban, tentang bagaimana Eliban menjadi Sin of Wrath, tentang semua beban yang dipikul pria itu, tentang kata-kata terakhirnya, dan tentang pertemuannya dengan Blue Eyes. Kilrus mendengarkan semuanya tanpa menyela. Setelah Alon selesai, pria itu hanya tertawa kecil. Menurutnya situasi tersebut terasa ironis. Ia sendiri pernah mengorbankan segalanya demi melawan dosa dan menjadi dewa. Namun kini semua yang ia perjuangkan ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih besar. Meski demikian, Kilrus tidak menunjukkan penyesalan. Yang ia sesalkan hanyalah fakta bahwa ia tidak sempat membalas dendam dengan tangannya sendiri. Setelah itu pembicaraan kembali pada kondisi dunia batin Alon. Menurut Kilrus, meskipun perubahan emosional Alon bisa menjelaskan sebagian situasi, ia tetap tidak mengerti mengapa dunia batin itu berubah menjadi kehampaan total seperti sekarang. Satu-satunya dugaan yang masuk akal adalah transformasi Alon menjadi Divine Blood. Namun bahkan itu hanyalah tebakan. Kemudian Kilrus menyampaikan kabar yang lebih buruk. Selama dunia batin ini belum stabil, latihan mereka tidak bisa dilanjutkan. Alon langsung mengernyit. Ia mencoba menggunakan sihir seperti biasa. Namun tidak terjadi apa-apa. Tidak ada mana, tidak ada sihir. Tidak ada reaksi sama sekali. Kilrus hanya mengangkat bahu. Menurutnya, kondisi dunia batin saat ini terlalu tidak stabil untuk digunakan sebagai tempat latihan. Sampai Alon menemukan cara memulihkannya, mereka tidak akan bisa melanjutkan pelatihan. Dengan demikian pertemuan mereka pun berakhir. Sementara Alon menuju Rosario dan memikirkan berbagai masalah baru yang muncul, di Divine Land terjadi pertemuan lain. Rianga, Deus, dan Historia berkumpul di sebuah kantor. Mereka sedang membahas salah satu permintaan Alon. Atau lebih tepatnya, sebuah usulan yang terdengar sederhana. Mengumpulkan warga negara. Bagi Alon, itu mungkin terdengar seperti langkah logis untuk membangun kerajaan. Namun bagi ketiga orang tersebut, tugas itu terasa hampir mustahil. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Rianga mencoba memikirkan solusi. Deus juga berusaha keras. Namun semakin mereka berpikir, semakin tidak masuk akal masalah tersebut. Akhirnya Rianga mengusulkan ide sederhana. Mereka bisa melucuti para tentara dan menjadikan mereka warga sipil. Namun ide itu langsung ditolak. Karena mereka sudah pernah mencoba hal serupa sebelumnya dan hasilnya gagal total. Pembicaraan kembali menemui jalan buntu. Saat itulah Silly masuk ke ruangan. Ia baru kembali dari perjalanan beberapa hari terakhir. Begitu mengetahui topik pembicaraan mereka, Silly langsung memiringkan kepalanya. Menurutnya masalah tersebut sebenarnya sangat sederhana. Jawaban itu langsung membuat Rianga dan Deus merasa tidak tenang. Mereka sudah mengenal Silly cukup lama, dan mereka tahu bahwa setiap kali Silly mengatakan sesuatu itu sederhana, biasanya hal mengerikan akan segera terjadi. Ketika ditanya apakah ia berencana menggunakan paksaan, Silly langsung tersenyum manis. Ia mengatakan bahwa Alon tidak menyukai cara-cara memaksa. Karena itu tentu saja ia tidak akan menggunakan metode seperti itu. Mendengar jawaban tersebut, Deus sempat merasa lega. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Karena setelahnya Silly menambahkan satu kalimat. Bukan benar-benar paksaan. Setidaknya tidak sepenuhnya paksaan. Senyum Silly tetap cerah. Nada suaranya tetap lembut. Tetapi Rianga dan Deus langsung saling bertukar pandang.
Perasaan tidak enak yang sama muncul di hati mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Silly. Namun pengalaman mengajarkan satu hal. Saat Silly tersenyum seperti itu, biasanya seseorang akan segera mengalami hari yang sangat merepotkan. Sementara itu, Historia yang melihat ekspresi mereka hanya memiringkan kepalanya dengan bingung, sama sekali tidak mengerti kenapa semua orang tiba-tiba terlihat begitu khawatir. Alon dan rombongannya akhirnya tiba di Rosario setelah perjalanan yang berlangsung selama beberapa minggu. Dari kejauhan, kota suci itu mulai terlihat jelas di balik cakrawala musim dingin. Sambil memandang tembok-tembok putih yang semakin mendekat, Alon tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tujuan utamanya kali ini hanyalah dua. Yang pertama adalah menemui Sironia, sesuai petunjuk yang pernah diberikan oleh sosok bermata biru. Yang kedua adalah mencari jawaban mengenai Abominable Blood melalui Yutia. Pengetahuan Alon tentang Abominable Blood sangat terbatas. Ia hanya mengetahui bahwa entitas itu pernah menghancurkan dua kekaisaran besar dan bahwa Yutia merupakan putrinya. Selain itu, hampir tidak ada informasi lain yang ia miliki. Karena itulah ia berharap Yutia dapat memberinya jawaban. Namun semakin dekat ia ke Rosario, semakin muncul perasaan aneh dalam dirinya. Ia merasa enggan membicarakan hal tersebut kepada Yutia. Perasaan itu sulit dijelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuatnya terus menunda pertanyaan tersebut. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Ia mengingat Eliban yang masih belum sadar hingga sekarang dan menyadari bahwa terlalu banyak merenungkan hal yang belum pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika waktunya tiba, ia akan bertanya langsung kepada Yutia. Ketika kereta memasuki Rosario, gerbang besar kota itu terbuka seolah telah menunggu kedatangannya. Di depan gerbang berdiri Yuman yang menyambutnya dengan senyum hangat. Meski Alon berusaha tetap tenang, ia tidak bisa menghilangkan sedikit rasa canggung yang selalu muncul setiap kali berhadapan dengan Sang Sein. Tidak seperti sebelumnya, sekarang Alon memahami berbagai kesalahpahaman yang Yuman miliki tentang dirinya. Mengetahui hal itu membuatnya sulit bersikap senormal dulu. Namun Yuman tetap menyambutnya dengan penuh ketulusan dan mempersilakan seluruh rombongan masuk ke dalam kota. Begitu memasuki Rosario, semua orang langsung dibuat kagum oleh pemandangan di hadapan mereka. Kota yang dulu sempat hancur akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh Sin kini telah kembali seperti sedia kala. Bangunan-bangunan putih yang bersinar memantulkan cahaya hingga seolah tidak menyisakan tempat bagi bayangan untuk bersembunyi. Evan, Penia, Basiliora, dan bahkan Blackie pun menunjukkan kekaguman mereka terhadap perubahan itu. Setelah melewati jalan-jalan kota yang telah dipulihkan sepenuhnya, rombongan akhirnya tiba di kuil pusat Rosario. Di sana Alon mengetahui bahwa Yutia sedang tidak berada di kota. Menurut Yuman, ia sedang keluar untuk mengurus sesuatu dan kemungkinan baru akan kembali pada malam hari atau keesokan harinya. Karena itu Alon dan Yuman menghabiskan waktu dengan berbincang ringan. Ketika Alon berniat membahas alasan sebenarnya ia datang ke Rosario, Yuman justru berbicara lebih dulu. Sang Sein mengatakan bahwa Sironia telah mengetahui kedatangannya dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum menemui Sang Dewi keesokan hari. Informasi itu semakin memperkuat dugaan Alon bahwa Sironia memang memiliki hubungan dengan sosok bermata biru. Di tengah percakapan itu, Alon akhirnya memberanikan diri untuk membahas sesuatu yang selama ini mengganjal di hatinya. Dengan hati-hati ia menanyakan apakah kesalahpahaman yang dimiliki Yuman tentang dirinya masih belum terselesaikan. Namun jawaban yang ia terima sama sekali tidak seperti yang ia duga. Yuman tersenyum lembut dan mengatakan bahwa apapun identitas asli Alon sebenarnya tidak lagi penting baginya. Yang ia percayai adalah semua hal yang telah ia lihat sendiri selama ini. Menurutnya, penilaian terhadap seseorang tidak seharusnya bergantung pada asal-usul atau identitas, melainkan pada tindakan yang telah dilakukan orang tersebut. Kata-kata itu membuat Alon terdiam. Ia kembali menyadari mengapa Yuman disebut sebagai seorang Sein.
Ketulusannya terasa begitu alami sehingga sulit untuk dibantah. Saat mereka berjalan menuju tempat menginap, Penia dan Evan yang berada di belakang diam-diam berbisik satu sama lain. Mereka mengetahui dengan jelas bahwa Alon sedang mengagumi sifat Yuman. Namun bagi keduanya, justru Alon sendirilah yang tidak menyadari betapa besar pengaruh dan nilai dirinya di mata orang lain. Menurut mereka, siapapun yang mengetahui semua yang telah dilakukan Alon pasti akan memandangnya dengan hormat. Hanya Alon sendiri yang tampaknya gagal memahami hal tersebut. Keesokan harinya, Yuman mengantar Alon menuju Science Chamber, tempat di mana ia dapat berbicara langsung dengan Sironia. Setelah mengantarnya sampai ke ruangan itu, Yuman meninggalkan Alon sendirian. Di hadapannya berdiri patung raksasa Sironia yang memenuhi hampir seluruh ruangan. Alon menatap patung tersebut dengan tenang sambil memikirkan apa yang akan ia peroleh dari pertemuan ini. Ia masih belum memahami hubungan antara Sironia dan sosok bermata biru, tetapi ia yakin bahwa kunjungan kali ini akan memberinya jawaban penting. Tak lama kemudian cahaya putih mulai memancar dari patung tersebut. Kilauan itu semakin kuat hingga memenuhi seluruh ruangan dengan sinar suci yang murni. Alon mengenali fenomena itu sebagai pertanda bahwa sang dewi akan berbicara. Ia menunggu dengan tenang hingga akhirnya sebuah suara terdengar. Namun saat suara itu mencapai telinganya, Alon langsung mengernyit. Suara tersebut berbeda. Suara Sironia yang pernah ia dengar sebelumnya terdengar matang, tenang, dan penuh wibawa. Tetapi suara yang terdengar sekarang jauh lebih muda. Lebih mirip suara seorang gadis daripada seorang dewi. Karena itulah Alon tanpa ragu mempertanyakan identitas pemilik suara tersebut. Ia bertanya apakah yang berbicara benar-benar Sironia. Jawaban yang diterimanya membuat seluruh pikirannya berhenti sejenak. Suara itu menjawab bahwa dirinya bukanlah Sironia dalam arti yang sebenarnya. Ia adalah Divine Blood, asal mula, esensi asli yang melahirkan keberadaan Sironia. Alon memasuki Science Chamber dengan tujuan menemui Dewi Sironia sesuai petunjuk yang pernah diberikan oleh sosok bermata biru. Setelah Yuman meninggalkannya sendirian di dalam ruangan, patung raksasa Sironia mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Alon menunggu dengan tenang hingga sebuah suara terdengar dari dalam cahaya itu. Namun suara tersebut tidak seperti yang ia ingat. Jika Sironia yang pernah berbicara dengannya memiliki suara dewasa dan penuh kewibawaan, maka suara yang terdengar sekarang jauh lebih muda. Karena itulah Alon langsung mempertanyakan identitas pemilik suara tersebut. Suara itu menjawab bahwa dirinya bukanlah Sironia yang selama ini dikenal orang-orang. Ia mengaku sebagai bentuk asli Sironia, seorang Divine Blood yang menjadi asal mula keberadaan dewi tersebut. Mendengar pengakuan itu, Alon langsung menyiapkan sihirnya. Namun sosok itu segera menghentikannya dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat bermusuhan. Ketika Alon mempertanyakan alasannya, ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya adalah Divine Blood, tidak semua Divine Blood memiliki tujuan yang sama. Ia meminta Alon mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Wanderer. Menurutnya, Divine Blood sebenarnya adalah para Wanderer, makhluk yang berasal dari dunia lain dan memiliki potensi untuk menjadi dewa. Sebagian memang datang ke dunia ini karena menginginkan ketuhanan, tetapi sebagian lainnya dibawa ke sini tanpa keinginan tersebut. Mereka hanya memenuhi syarat untuk menjadi kandidat dewa sehingga terseret ke dalam proses itu. Wanderer mengaku termasuk kelompok kedua. Ia tidak pernah tertarik menjadi dewa dan tidak memiliki keinginan untuk mengejar posisi tersebut. Ketika Alon bertanya apakah ada banyak Divine Blood seperti dirinya, Wanderer menjelaskan bahwa jumlah mereka cukup banyak meskipun masing-masing memiliki alasan berbeda. Ia mengingatkan Alon pada hujan Divine Blood yang pernah jatuh dari langit. Jumlah mereka sangat banyak, tetapi pada akhirnya hanya satu yang dapat menjadi dewa sejati. Karena peluang keberhasilan sangat kecil dan kekuatan setiap Divine Blood berbeda-beda, banyak dari mereka memilih bergabung ke dalam kelompok yang dipimpin kandidat terkuat. Jika salah satu berhasil menjadi dewa,
maka ia dapat menghidupkan kembali anggota kelompoknya yang mati. Karena itulah terbentuk 4 faksi besar yang saat ini menjadi pusat kekuatan para Divine Blood. Wanderer menyebut nama 4 faksi tersebut: Watcher of the Abyss, Whispering Void, Road Eternal, dan Skyrending One. Sebagian besar Divine Blood yang lebih lemah telah memilih bergabung dengan salah satu dari 4 faksi itu. Saat Alon bertanya apakah Wanderer termasuk salah satunya, ia menjawab tidak. Ia memilih tetap menjadi pengamat karena tidak suka berada di bawah siapapun. Selain itu, ia memiliki tujuan lain yang tidak ingin ia jelaskan. Ketika Alon mencoba menghubungkannya dengan sosok bermata biru, Wanderer menolak memberi jawaban lebih lanjut. Wanderer kemudian memperingatkan bahwa masa damai saat ini tidak akan berlangsung lama. Para Divine Blood akan segera mulai bergerak dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Karena itu Alon harus menjadi lebih kuat dan mengumpulkan banyak sekutu. Menurutnya, mustahil menghentikan seluruh Divine Blood seorang diri. Saat Alon mengingat bahwa para Divine Blood membutuhkan penyembah untuk memperoleh kekuatan dan bertanya mengapa mereka tetap akan menghancurkan dunia, Wanderer memberikan jawaban yang membuatnya tidak nyaman. Ia menjelaskan bahwa para Divine Blood saat ini tidak lagi peduli apakah kehidupan yang tersisa berbentuk manusia normal atau bukan. Selama masih ada kehidupan yang dapat memberikan iman, itu sudah cukup bagi mereka. Ucapan itu membuat Alon menyadari sesuatu yang selama ini mengganggunya. Cara Wanderer berbicara tentang kehidupan terasa terlalu ringan dan dingin. Saat Alon mengatakan hal tersebut secara langsung, Wanderer hanya terdiam sesaat sebelum mengakuinya. Baginya dan bagi sebagian besar Divine Blood lainnya, manusia tidak lebih dari alat. Kehidupan manusia hanya memiliki nilai sejauh dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Setelah menjelaskan semua itu, Wanderer mengatakan bahwa waktunya hampir habis. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar Divine Blood tingkat rendah sudah bangkit atau akan segera bangkit. Ia juga menegaskan bahwa mayoritas dari mereka kini berada di bawah salah satu dari 4 faksi besar. Sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa faksi Lava Eater kemungkinan besar sedang bergerak dari wilayah kekaisaran dan akan segera memburu Alon. Ketika Alon menanyakan keadaan Sironia, Wanderer menjelaskan bahwa Sironia yang selama ini dikenal umat masih akan tetap ada untuk sementara waktu. Namun dirinya tidak akan bisa berbicara lagi selama beberapa bulan ke depan karena harus kembali ke tempat asalnya. Cahaya dari patung kemudian perlahan memudar hingga akhirnya benar-benar menghilang. Setelah meninggalkan Science Chamber, Alon memikirkan semua informasi yang baru saja ia peroleh. Ia menyadari bahwa masih banyak hal yang belum ia pahami, tetapi setidaknya kini ia mengetahui bahwa ancaman dari para Divine Blood sudah semakin dekat. Karena itulah ia segera meminta Evan mencari informasi mengenai keadaan kekaisaran. Jika faksi Lava Eater benar-benar bergerak dari sana, maka kekaisaran akan menjadi tempat pertama yang harus ia perhatikan. Sementara itu, di tanah tandus yang membentang antara kekaisaran dan kerajaan sekutu, beberapa Divine Blood dari faksi Lava Eater sedang bergerak menuju tujuan mereka. Makhluk-makhluk itu memiliki wujud mengerikan yang sulit dipahami manusia biasa. Salah satunya berbentuk monster bertentakel raksasa bersisik. Yang lain memiliki tubuh kurus dengan sayap tulang dan mata kosong. Ada pula makhluk cair yang terus berubah bentuk dengan banyak mata di dalam tubuhnya. Yang terakhir adalah monster mirip krustasea raksasa dengan simbol-simbol kuno terukir di cangkangnya. Mereka terus bergerak sambil membicarakan tugas mereka untuk menghapus keberadaan makhluk-makhluk yang menjadi target faksi mereka. Namun perjalanan itu tiba-tiba terhenti. Di depan mereka terbentang pemandangan pembantaian. Darah hijau menggenangi tanah tandus. Tentakel yang terpotong, cangkang yang hancur, dan sisa-sisa tubuh Divine Blood berserakan ke segala arah. Di tengah semua itu berdiri seorang wanita berambut merah. Wajahnya tampak lelah dengan lingkar hitam pekat di bawah matanya. Di dalam pupilnya terlihat simbol pentagram yang aneh. Makhluk yang tersisa membeku ketakutan saat melihatnya.
Ia tidak mampu memahami bagaimana wanita itu bisa berada di sana ataupun bagaimana ia dapat membantai begitu banyak Divine Blood seorang diri. Saat mencoba berbicara, wanita itu bahkan tidak mempedulikan pertanyaannya. Dengan suara datar dan kosong, wanita itu hanya menatapnya lalu bertanya, "Jika ia membunuh mereka semua, apakah Star Eater, Alon, akan memaafkannya?" Di kota gurun koloni, Lime berdiri di salah satu lantai tertinggi gedung guild sambil memandang ke arah utara. Biasanya hamparan bukit pasir emas selalu menjadi pemandangan yang menenangkan, tetapi kali ini pandangannya tertuju jauh melampaui gurun itu. Di sana terbentang wilayah berwarna ungu gelap yang muncul setelah hujan bintang jatuh dari langit beberapa waktu lalu. Fenomena aneh tersebut telah mengubah suasana koloni. Udara terasa berat dan seluruh kota dipenuhi ketegangan. Kondisi semakin memburuk setelah hilangnya Scorching Hand. Baba Yaga yang berangkat untuk menyelidiki anomali itu telah menghilang lebih dari 1 minggu. Bagi siapapun yang hidup di gurun, menghilang selama itu hampir selalu berarti kematian. Namun yang lebih membuat Lime cemas adalah sikap Raja Koloni, Charmexes III. Meski seorang Baba Yaga telah dipastikan tewas dan korupsi ungu terus mendekati kota, sang raja tidak mengeluarkan perintah apapun. Tidak hanya dalam masalah ini, kerajaan juga tidak memberikan tanggapan terhadap berbagai kejadian aneh lain yang terus bermunculan. Sikap itu sangat berbeda dari Charmexes III yang selama ini ia kenal. Pikiran Lime kemudian beralih kepada Seolrang. Belakangan ini Seolrang juga berubah. Setelah pertempuran besar yang terjadi sebelum Bima Sakti mengalir turun dari langit, sedikit demi sedikit dirinya menjadi lebih pendiam. Awalnya hanya berbicara lebih sedikit dan lebih sering melamun. Namun seiring waktu, perubahan itu semakin jelas. Ia hampir tidak berbicara sama sekali, sering duduk diam tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan keceriaan yang biasanya selalu terlihat di wajahnya perlahan menghilang. Lime memang mendengar bahwa Seolrang tampak normal ketika bersama Alon, tetapi hal itu justru membuatnya semakin bingung mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Lime masih memandangi kursi kosong milik Seolrang, pintu kantor tiba-tiba terbuka dengan keras. Salah satu anggota guild masuk dengan wajah pucat dan mendesaknya untuk segera turun ke lantai bawah. Menyadari ada sesuatu yang serius, Lime langsung mengikuti pria itu menuju sebuah ruangan rahasia yang dijaga ketat. Sesampainya di sana, ia langsung terkejut. Di dalam ruangan itu berdiri Karsem, pangeran kedua koloni. Tubuhnya dipenuhi luka dari kepala hingga kaki. Pada saat yang sama, jauh di sebuah gua di sebelah barat koloni, Seolrang sedang terengah-engah sambil terduduk lemas di lantai. Di hadapannya terletak Essence of the Golden Manetribe, warisan yang pernah diberikan Alon kepadanya. Warisan yang sama yang gagal ia kuasai di masa lalu. Sebuah suara bertanya apakah ia berniat menantang ujian itu sekali lagi. Seolrang menatap warisan tersebut dalam diam sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. Namun sebelum ia menyentuhnya, seekor naga hitam yang berdiri tidak jauh darinya berbicara. Naga itu memperingatkan bahwa tubuh Seolrang tidak akan mampu bertahan jika ia terus memaksakan diri seperti ini. Seolrang mengetahui hal itu. Ia memahami risikonya lebih dari siapapun. Namun ia juga tidak bisa berhenti. Kini ia menyadari betapa lemahnya dirinya. Ia tidak mampu melindungi orang-orang yang berharga baginya. Ia selalu tertinggal. Kenangan berbagai pertempuran muncul silih berganti di benaknya. Wajah para rekannya, wajah gurunya, dan dirinya sendiri yang selalu berada di posisi dilindungi, bukan melindungi. Dengan rahang yang mengeras, Seolrang kembali mengulurkan tangannya dan menggenggam esens itu meski tubuhnya bergetar lemah. Sementara itu, sehari setelah pertemuannya dengan Wanderer, Alon akhirnya bertemu kembali dengan Yutia di Rosario. Yutia meminta maaf karena terlambat 1 hari untuk menemuinya. Namun Alon menjawab bahwa 1 hari bukanlah waktu yang lama untuk ditunggu. Jawaban spontan itu membuat Yutia sedikit terkejut sebelum senyuman lembut kembali muncul di wajahnya. Yutia kemudian mengajak Alon menuju ruang kerjanya.
Di sana Alon menyadari tidak ada Evan maupun Penia yang biasanya menemaninya. Menurut penjelasannya, Evan sedang keluar sebentar sementara Penia sedang bertemu seorang penyihir Rosario. Alon pun mengikuti Yutia memasuki ruangan tersebut. Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada sebuah bola kristal yang terlihat retak dan rusak di atas meja. Namun ketika ia mengedipkan mata dan menunjukkannya kepada Yutia, benda itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Yutia sendiri mengaku tidak melihat bola kristal apapun. Kebingungan, Alon akhirnya duduk dan memutuskan untuk mengabaikannya. Setelah percakapan ringan beberapa saat, Alon akhirnya mengangkat topik yang selama ini ingin ia tanyakan. Ia bertanya apakah Yutia mengetahui sesuatu mengenai Abominable Blood. Untuk sesaat ekspresi Yutia berubah tipis sebelum kembali tenang. Ia lalu bertanya bagian mana yang ingin diketahui Alon. Setelah mendengar bahwa Alon hanya pernah mendengar sedikit tentang keberadaan Abominable Blood, Yutia mulai menjelaskan apa yang ia ketahui. Informasi itu ternyata berasal dari Rin. Menurut Rin, Abominable Blood kemungkinan awalnya adalah Divine Blood. Selain itu, Yutia tidak mengetahui banyak hal lain. Ia hanya mengatakan bahwa jika Alon menginginkannya, ia dapat menanyakan lebih lanjut kepada Rin nanti. Mendengar jawaban itu, Alon merasa sedikit lega. Bahkan dirinya sendiri tidak benar-benar memahami alasan di balik rasa lega tersebut. Kemudian ia teringat pada hal lain yang mengganggunya. Saat dirinya kehilangan ingatan beberapa waktu lalu, Yutia seolah memahami masalah yang sedang ia hadapi tanpa pernah diberitahu secara langsung. Karena itu ia berniat mengajukan pertanyaan lain. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Evan masuk dengan napas memburu dan wajah penuh kepanikan. Ia langsung memberitahu bahwa telah terjadi krisis besar. Para Divine Blood telah bangkit secara bersamaan dan perang telah pecah di berbagai tempat. Wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah koloni. Alon langsung terkejut mendengar laporan tersebut. Ketika ia bertanya kapan informasi itu masuk, Evan menjelaskan bahwa laporan baru tiba pagi ini. Mendengar nama koloni disebut, pikiran Alon langsung tertuju pada seorang. Evan buru-buru menambahkan bahwa laporan terakhir menunjukkan seorang masih selamat, meskipun situasinya sangat buruk. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi, Alon menoleh kepada Yutia dan mengatakan bahwa percakapan mereka harus ditunda. Yutia menerima keputusan itu tanpa keberatan. Ia mengatakan akan menyelesaikan urusan mendesaknya terlebih dahulu lalu menyusul Alon sesegera mungkin. Setelah berpamitan singkat, Alon dan Evan segera meninggalkan ruangan. Suara langkah mereka perlahan menghilang. Yutia pun kembali sendirian di dalam ruang kerja. Ekspresinya yang sempat serius perlahan kembali tenang. Dalam kesunyian ruangan, ia menggumamkan nama Abominable Blood dengan suara pelan. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Ia bertanya-tanya siapa yang telah mulai membicarakan nama itu lagi kali ini. Rencana Alon setelah menyelesaikan urusannya di Rosario sebenarnya cukup sederhana. Setelah berbicara dengan Yutia dan menemui Sironia, ia berniat menuju menara penyihir atau Teria. Namun pecahnya perang akibat kebangkitan para Divine Blood mengubah semuanya. Tujuannya kini hanya satu, koloni. Dalam perjalanan, Alon meminta Evan menjelaskan perkembangan terbaru yang berhasil diperoleh dari Information Guild. Situasi yang dilaporkan ternyata jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Menurut laporan, para Divine Blood dan anomali yang berhubungan dengan mereka mulai menyerang berbagai wilayah di aliansi kerajaan secara serentak. Bukan hanya koloni yang menjadi sasaran, melainkan hampir seluruh wilayah aliansi. Lebih buruk lagi, sebagian besar kerajaan tidak mampu memberikan perlawanan berarti terhadap serangan tersebut. Penia mengamati laporan itu dengan ekspresi suram. Bahkan dirinya yang biasanya tenang mengakui bahwa situasi tersebut terlihat sangat berbahaya. Evan juga memiliki pendapat yang sama. Meski begitu, Alon tetap menganalisis informasi itu dengan kepala dingin. Masih ada sedikit harapan. Para Divine Blood utama tampaknya belum turun tangan secara langsung.
Selain itu, tidak semua negara telah diserang. Raksas, Asteria, Luxibel, dan beberapa wilayah lainnya masih aman untuk sementara waktu. Namun kondisi koloni tetap menjadi yang paling parah. Ketika Alon bertanya alasannya, Evan menjelaskan bahwa selain kekuatan musuh, koloni juga mengalami banyak kesalahan yang tidak seharusnya terjadi dalam situasi perang. Akibatnya, kerugian yang mereka derita jauh lebih besar daripada negara lain. Mendengar itu, Alon kembali menghela napas panjang. Penia kemudian mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa Alon tidak perlu terlalu membebani dirinya sendiri. Setelah jatuhnya Milky Way, Alon sudah memperingatkan seluruh kerajaan tentang kemungkinan datangnya bencana seperti ini. Ia telah melakukan semua yang seharusnya bisa ia lakukan. Namun yang membuat Alon gelisah bukan sekadar rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan semua orang. Ia teringat perkataan Wanderer, para Divine Blood saat ini tidak lagi membutuhkan manusia normal sebagai sumber kepercayaan mereka. Kalimat itu terus terngiang di benaknya. Semakin banyak korban yang jatuh ke tangan Divine Blood, semakin besar pula kemungkinan mereka memperkuat diri melalui cara-cara yang tidak diketahui. Itu berarti Alon harus menghentikan mereka sebisa mungkin sebelum situasinya menjadi lebih buruk. Setelah memikirkan semuanya, Alon memutuskan untuk mengirim pesan ke Divine Land dan melakukan apa yang masih bisa ia lakukan. 3 minggu lebih berlalu dalam perjalanan menuju koloni. Selama perjalanan itu, Alon menghabiskan waktunya untuk 2 hal. Pertama, penelitian sihir. Kedua, mengumpulkan informasi. Laporan yang datang silih berganti, sebagian besar berisi kabar buruk. Desa-desa dihancurkan, wilayah kekuasaan runtuh, dan korban terus bertambah. Satu-satunya kabar baik adalah Raksas dan Asteria masih belum mengalami serangan langsung. Di sela-sela perjalanan, Penia juga melaporkan perkembangan penelitian sihir mereka. Dasar teorinya telah berhasil dibangun, tetapi pengendalian sihir baru itu masih membutuhkan latihan yang sangat banyak. Meski begitu, Alon tidak kecewa. Baginya, fondasi yang berhasil dibangun jauh lebih penting daripada hasil instan. Tak lama kemudian, Evan memberitahu bahwa koloni sudah terlihat di kejauhan. Semua orang segera memandang ke depan. Namun semakin dekat mereka ke koloni, ekspresi mereka semakin memburuk. Dari kejauhan, kota itu masih terlihat seperti biasa. Tetapi ketika jaraknya cukup dekat untuk melihat detailnya, kenyataan yang sebenarnya terungkap. Tembok-tembok besar koloni dipenuhi lubang raksasa. Sebagian besar benteng telah runtuh. Atap-atap kubah yang menjadi ciri khas kota hancur dan berserakan seperti gigi patah. Angin gurun bertiup melewati reruntuhan sambil membawa abu ke segala arah. Penia menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Bahkan Alon pun terdiam. Kondisi koloni jauh lebih buruk daripada laporan yang mereka dengar. Ketika mereka mendekati gerbang selatan yang masih tertutup rapat, para penjaga langsung menghentikan mereka. Namun begitu mengenali Alon, suasana berubah drastis dan gerbang segera dibuka. Setelah memasuki kota, keadaan di dalam ternyata tidak lebih baik. Banyak bangunan hancur, sebagian wilayah berubah menjadi puing-puing. Bekas pertempuran terlihat di mana-mana. Di tengah keterkejutan mereka, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari kejauhan. Seorang berlari ke arah mereka. Begitu sampai di hadapan Alon, ia langsung memeluknya erat. Wajahnya dipenuhi senyum cerah seperti biasanya. Alon membalas pelukan itu dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Seorang menjawab dengan ceria bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Alon segera menyadari sesuatu. Tubuh seorang dipenuhi balutan perban. Saat menyadari tatapan Alon, seorang buru-buru melepaskan pelukan dan menjelaskan bahwa luka-luka itu tidak serius dan hanya akibat sedikit kecerobohan. Meski terdengar santai, Alon tetap bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Lime datang menghampiri. Dengan nada serius, ia meminta Alon untuk segera ikut dengannya. Melihat ekspresi Lime dan perubahan wajah seorang,
Alon memutuskan untuk tidak banyak bertanya dan langsung mengikuti mereka. Mereka tidak menuju kantor seorang seperti biasanya. Sebaliknya, mereka bergerak ke bagian bawah gedung guild. Semakin dalam mereka masuk ke bawah tanah, semakin besar rasa penasaran Alon. Akhirnya Lime membuka sebuah pintu rahasia. Di balik pintu itu, Alon melihat seseorang yang tidak ia duga. Karsem, pangeran kedua koloni. Tubuh Karsem dipenuhi luka, kondisinya jauh dari baik. Alon langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih menjelaskan secara panjang lebar, Karsem memilih menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Dengan wajah suram, ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Pangeran pertama telah membunuh Raja Charmexes ketiga. Dan setelah itu, ia berpihak kepada Divine Blood. Alon benar-benar terkejut ketika mendengar pengakuan Karsem bahwa pangeran pertama, Karaan, telah membunuh ayahnya sendiri dan berpihak kepada Divine Blood. Ia mengenal Karaan dari si Cedelia. Dalam ingatannya, Karaan memang bukan sosok yang bijaksana. Ia lebih dekat pada seorang tiran yang menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan. Namun bahkan dengan sifat seperti itu, Alon tidak pernah membayangkan bahwa pria tersebut akan sampai membunuh ayahnya sendiri. Karsem kemudian menjelaskan seluruh kejadian yang terjadi setelah jatuhnya Milky Way. Setelah Raja Charmexes ketiga kembali dan menyelesaikan berbagai urusan kerajaan, Karaan membunuhnya. Tidak berhenti di situ, ia bahkan menggunakan jasad ayahnya sebagai persembahan untuk Divine Blood. Setelah itu, Karsem sendiri dipenjara karena direncanakan menjadi korban persembahan berikutnya. Beruntung, tepat sebelum ditangkap, ia telah mencapai rank keempat sehingga masih memiliki kemampuan untuk meloloskan diri. Mendengar seluruh penjelasan itu, Alon akhirnya memahami situasi yang sedang terjadi di koloni. Raja yang saat ini memimpin ternyata hanyalah boneka yang mengenakan kulit Charmexes III. Sementara Karaan mengendalikan segalanya dari balik layar. Alon kemudian bertanya mengapa Karsem tidak meminta bantuan para babaya. Menurutnya, jika para babaya turun tangan, masalah ini seharusnya bisa segera diselesaikan. Namun Karsem langsung menggeleng. Ia menjelaskan bahwa Karaan memiliki rencana lain. Begitu para babaya bergerak atau mengetahui kebenaran, Karaan akan segera membuka portal besar di dalam wilayah koloni dan memanggil para anomali masuk langsung ke jantung kerajaan. Penjelasan itu membuat Penia mengernyit bingung. Baginya, tidak masuk akal jika Karaan sengaja mempertahankan perang dalam kondisi seperti sekarang padahal ia memiliki cara untuk menghancurkan kerajaan dengan cepat. Tetapi Alon dapat menebak alasannya. Kepercayaan, atau lebih tepatnya, ketakutan. Ia teringat bahwa ketakutan juga dapat menjadi bentuk iman. Semakin lama rakyat menderita dan hidup dalam teror, semakin besar peluang Divine Blood mengumpulkan kekuatan melalui rasa takut tersebut. Dengan kata lain, Karaan sengaja mempertahankan perang agar penderitaan berlangsung selama mungkin. Setelah suasana hening beberapa saat, Karsem tiba-tiba berdiri dari kursinya lalu berlutut di depan Alon. Ia menundukkan kepala serendah mungkin. Dengan suara penuh keputusasaan, ia memohon agar Alon menyelamatkan koloni. Lime membelalak melihat tindakan sang pangeran. Penia pun terdiam, namun Alon menjawab tanpa ragu. Ia langsung menerima permintaan itu. Jawaban yang terlalu cepat hingga membuat Karsem sendiri kebingungan. Semua orang di ruangan itu memandang Alon dengan tatapan tidak percaya. Mereka mengira Alon akan mempertimbangkan keuntungan, syarat, atau kompensasi tertentu terlebih dahulu. Tetapi Alon sama sekali tidak melakukan itu. Baginya, membantu koloni adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena itu ia langsung bertanya apakah masih ada informasi lain yang perlu diketahui dan kapan pertempuran berikutnya diperkirakan akan terjadi. Karsem menjelaskan bahwa serangan besar berikutnya kemungkinan datang dalam waktu 3 hari. Mendengar itu, Alon memutuskan untuk mengadakan pembahasan lanjutan pada malam harinya sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Alon pergi, Lime yang masih menatap pintu dengan linglung akhirnya memahami sesuatu.
Kini ia mengerti mengapa seorang begitu setia kepada Alon. Ia bahkan merasa dirinya mulai memahami alasan seorang bersedia mempertaruhkan nyawa demi pria itu. Sementara itu, tidak lama setelah mengantar Alon ke tempat tinggalnya, seorang segera meninggalkan benteng dan menuju gua rahasia di sebelah barat. Di dalam gua itu tersimpan esens suku Surai Emas yang diberikan Alon kepadanya sejak lama. Esens yang selama ini terus ia gunakan untuk menjalani berbagai ujian. Begitu mengangkat esens tersebut, naga hitam muncul dan kembali memperingatkannya. Tubuh seorang sudah berada di batasnya. Jika terus memaksakan diri, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Namun seorang tetap bersikeras. Ketika naga hitam bertanya apakah semua ini demi melindungi Alon, ia langsung menjawab iya tanpa sedikit pun keraguan. Naga hitam tidak memahami kecemasan itu. Menurutnya, seorang sudah cukup kuat. Bahkan jika tidak mampu melindungi Alon secara langsung, ia tetap bisa menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar di pihak Alon. Namun seorang tidak setuju. Baginya, kekuatannya masih belum cukup. Ia masih belum mampu melawan Divine Blood. Dan selama itu belum berubah, ia tidak bisa berhenti. Ketika naga hitam bertanya alasannya, seorang terdiam. Dalam pikirannya muncul sosok Yutia, Rin, dan orang-orang lain yang berdiri di sisi Alon. Orang-orang yang menurutnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Ia tidak ingin terus menjadi seseorang yang hanya dilindungi. Ia ingin menjadi orang yang mampu melindungi. Dengan tekad itu, ia menuangkan mana ke dalam esens Surai Emas. Kesadarannya langsung tersedot ke dalam dunia ujian. Ketika membuka mata, ia kembali berada di padang rumput luas yang sudah berkali-kali ia datangi selama menjalani ujian. Langit malam biru membentang di atasnya. Bulan sabit menggantung tenang. Seorang bersiap menghadapi ujian berikutnya. Biasanya, padang rumput itu segera berubah menjadi medan perang atau tempat kemunculan monster mengerikan. Namun kali ini tidak ada apa-apa. Keheningan terus berlanjut. Baru beberapa saat kemudian seorang menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya perlahan berubah. Sebuah kuil mulai muncul di tengah padang rumput. Dengan penuh kewaspadaan ia memasuki bangunan tersebut. Dan di dalam sana, ia bertemu dengan seorang bisman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sisi lain, beberapa jam kemudian Alon sedang berjalan menuju tempat pertemuan berikutnya dengan Karsem ketika Penia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia bertanya mengapa Alon langsung menerima permintaan Karsem tanpa meminta imbalan apapun. Menurut Penia, jika mau, Alon bisa saja memanfaatkan situasi itu untuk memperoleh banyak keuntungan. Namun Alon hanya menjawab sederhana. Karena memang itu sesuatu yang harus ia lakukan. Mendengar jawaban tersebut, Penia hanya bisa menghela napas. Lalu, dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami krisis keuangan dan meminta bantuan Alon. Sayangnya, Alon langsung menolak. Reaksi itu membuat Penia pura-pura kecewa. Setelah Alon turun ke ruang bawah tanah, Evan yang memperhatikan percakapan mereka mulai menggoda Penia. Menurutnya, jika ingin meminta sesuatu dari Alon, Penia seharusnya berpura-pura lebih menyedihkan. Ia juga mengatakan bahwa Alon memang bukan tipe orang yang memikirkan keuntungan pribadi. Penia membantah. Ia menjelaskan bahwa membantu koloni sebenarnya sudah menguntungkan bagi pihak mereka. Jika Karaan mati, Karsem akan menjadi raja. Dan Karsem bukan orang yang akan melupakan hutang budi kepada Alon. Selain itu, peperangan yang sedang berlangsung juga berpotensi membuat semakin banyak orang percaya kepada Alon, yang berarti meningkatkan pengaruh serta kekuatannya. Mendengar penjelasan logis tersebut, Evan malah semakin bingung. Jika Penia sudah memahami semua keuntungan itu, mengapa ia masih menanyakan hal tersebut kepada Alon? Penia menjawab dengan jujur. Ia hanya ingin menggodanya karena merasa Alon sedang tidak berada dalam suasana hati yang baik. Jawaban itu membuat Evan terdiam. Ia lalu menggoda Penia dengan mengatakan bahwa perasaannya kepada Alon tampaknya semakin jelas dari hari ke hari.
Namun ia juga mengingatkan bahwa ada banyak pesaing kuat di sekitar Alon. Biasanya, candaan seperti itu akan membuat Penia langsung meledak marah. Namun kali ini berbeda. Penia hanya menatap Evan lalu berkata pendek agar ia diam. Kemudian ia berjalan pergi. Evan terpaku di tempatnya, karena untuk pertama kalinya, ia melihat ekspresi yang berbeda di wajah Penia. Bukan kemarahan biasa, melainkan sesuatu yang membuatnya hanya bisa melongo dan bergumam pelan. Seriusan, setelah pertemuan kedua dengan Karsem dimulai, Alon mendengarkan seluruh rincian rencana musuh dengan lebih teliti. Dari penjelasan Karsem, ia segera memahami gambaran besarnya. Karaan sengaja mempertahankan perang berkepanjangan ini. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan koloni, melainkan mengikis seluruh kekuatan tempur kerajaan sedikit demi sedikit. Ketika semua perlawanan sudah habis, ia tinggal mengambil alih negeri itu tanpa kesulitan. Karsem juga menjelaskan bahwa jika rencana tersebut terbongkar dan para babaya atau warga mencoba melarikan diri, Karaan akan langsung membuka portal dan memanggil para anomali masuk ke dalam kerajaan lebih awal. Alon lalu mulai mengumpulkan informasi mengenai kekuatan musuh. Lime menjelaskan bahwa satu babaya pada umumnya mampu menangani beberapa anomali sekaligus. Seorang bahkan diperkirakan mampu menghadapi hingga 5 anomali seorang diri. Para petarung peringkat A masih bisa melawan satu anomali, tetapi peringkat yang lebih rendah membutuhkan kerja sama 2 hingga 3 orang. Ketika Alon bertanya berapa banyak anomali yang muncul dalam pertempuran terakhir, Lime memperkirakan jumlahnya berada di antara 100 hingga 150. Jumlah itu tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah korban yang dilaporkan. Setelah berpikir sebentar, Alon langsung menemukan jawabannya. Sebagian besar musuh ternyata ditahan oleh seorang diri. Mendengar konfirmasi tersebut, Alon kembali tenggelam dalam pemikiran. Terlalu banyak hal yang harus diperhitungkan. Ia harus melindungi warga koloni. Ia harus memperhitungkan jumlah anomali yang akan muncul. Ia harus mempertimbangkan bentuk dan kemampuan Divine Blood yang belum diketahui. Dan yang paling mengganggunya adalah satu hal lain. Karaan sama sekali tidak bereaksi terhadap kedatangannya. Alon tahu bahwa tidak mungkin Karaan tidak mengetahui dirinya telah memasuki koloni. Namun hingga saat ini, tidak ada tindakan khusus yang dilakukan oleh pangeran tersebut. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah Karaan terlalu percaya diri? Ataukah ada rencana lain yang sedang disembunyikan? Ketika Alon menanyakan hal tersebut kepada Karsem, bahkan sang pangeran kedua tidak mampu memberikan jawaban pasti. Karena tidak memiliki cukup informasi, Alon memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Waktu yang tersedia hanya 2 hari. Tidak ada ruang untuk memikirkan terlalu banyak kemungkinan. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Alon akhirnya mengutarakan rencana yang telah ia susun. Pertemuan itu pun berakhir dengan Karsem dan Lime segera bergerak menjalankan bagian mereka masing-masing. Ketika Alon kembali ke permukaan, ia bertemu seorang yang ternyata tidak ikut dalam rapat tersebut. Seorang langsung menghampirinya dengan senyum cerah yang biasa ia tunjukkan. Ketika Alon bertanya kemana dirinya pergi, seorang menjelaskan bahwa ia hanya menyelesaikan beberapa urusan pribadi di luar kota. Namun baru beberapa saat berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengatakan bahwa masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Tanpa menunggu lama, seorang segera berpamitan dan berlari pergi lagi. Alon memperhatikannya hingga sosok gadis itu menghilang di kejauhan. Evan dan Penia mengomentari bagaimana seorang selalu tampak ceria, bahkan di tengah situasi seburuk ini. Namun Alon tidak ikut dalam percakapan mereka. Ia hanya terus memandang ke arah kepergian seorang. Senyum yang ditunjukkan seorang memang terlihat sama seperti biasanya. Tetapi entah mengapa, Alon merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan tersembunyi di balik senyum itu. Seolah-olah seorang sedang menyembunyikan sesuatu. Perasaan itu terus tertinggal di benaknya bahkan setelah gadis itu pergi. Keesokan harinya, rencana yang telah disusun Alon mulai dijalankan.
Lime melaporkan bahwa seluruh persiapan berhasil diselesaikan menjelang fajar dengan bantuan para babaya lainnya. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Alon memutuskan bergerak menuju istana kerajaan. Sebelum berangkat, ia sempat berbicara dengan Penia dan Evan. Penia menawarkan diri untuk ikut, tetapi Alon menolaknya karena ia membutuhkan kekuatan tempur tambahan tetap berada di pihak mereka. Evan, seperti biasa, hanya melemparkan candaan bahwa dirinya bisa mati jika ikut menemani Alon ke tempat berbahaya seperti itu. Penia langsung mencubitnya hingga pria itu berteriak kesakitan. Dengan suasana seperti biasa itu, Alon akhirnya berangkat menuju istana. Sesampainya di sana, ia tidak mengalami hambatan apapun. Para penjaga mengizinkannya masuk seolah mereka memang telah menunggu kedatangannya. Saat berjalan menuju ruang audiensi, Alon memperhatikan bahwa tidak ada satu pun yang berubah. Arsitektur istana tetap sama, perhiasan dan dekorasi masih berada di tempatnya. Segalanya tampak normal. Ketika memasuki ruang audiensi, Charmexes III duduk di atas singgasananya seperti biasa. Untuk sesaat, Alon bahkan sempat berpikir bahwa Karsem mungkin salah. Namun pemikiran itu langsung hancur. Karena berdiri di samping sang raja adalah Karaan. Dan dari tubuhnya memancar energi aneh yang bukan sihir. Begitu melihat Alon, Karaan segera menyadari bahwa Karsem telah membocorkan semuanya. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut Karsem sebagai tikus yang bersembunyi di sarang para Bisman. Ketika Alon mengakui bahwa dirinya memang sudah mengetahui semuanya, Karaan hanya mendecakkan lidah dan terlihat tidak terlalu peduli. Ia lalu bertanya apakah Alon datang untuk menghentikannya. Namun Alon mengatakan bahwa ia ingin berbicara terlebih dahulu. Permintaan itu diterima oleh Karaan. Kemudian, tanpa peringatan apapun, Karaan mengulurkan jarinya dan menyentuh tubuh Charmexes III yang duduk di atas singgasana. Tubuh sang raja mulai meleleh. Mata mengalir seperti lilin cair. Gusi menghilang. Gigi-gigi berjatuhan. Dalam hitungan detik, sosok Charmexes III berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Yang tersisa hanyalah kulit kosong. Karaan bahkan tampak jijik melihatnya. Dengan santai, ia menendang kulit itu hingga menggelinding menuruni tangga singgasana. Alon memandang pemandangan tersebut tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Di dalam dirinya, rasa pahit dan kemarahan perlahan muncul. Namun wajahnya tetap tenang seperti biasa. Karaan kemudian duduk santai di atas singgasana dan menjelaskan bahwa tubuh asli Charmexes III telah dipersembahkan kepada Great One yang ia layani. Bagi Karaan, tindakan itu tidak lebih penting daripada membuang sampah. Setelah itu, ia mengatakan bahwa percakapan mereka bisa dimulai. Namun sebelum Alon sempat bertanya apapun, Karaan justru mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ia menatap Alon dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu bertanya sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Alon. Bukan identitas politik atau statusnya. Melainkan alasan mengapa para Great Ones menyebutnya dengan satu gelar tertentu. Dengan senyum tipis yang mengandung rasa penasaran sekaligus kewaspadaan, Karaan akhirnya mengucapkan nama itu. Star Eater, dan ia ingin mengetahui apa sebenarnya makna di balik julukan tersebut.